Assalamualaikum sayang. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya nak. Oh ya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hai sayang, hari ini kita masuk materi baru ya, yaitu tentang aljabar. Alhamdulillah kemarin ulangan kalian nilainya lumayan loh, bagus loh, maksimal deh. Miss Aci senang sekali. Kalau kalian sering menyetel video YouTube Miss Aci, pasti hasilnya bagus. Yuk kita lanjutkan. Kita mulai materinya. Aljabar. Kompetensi dasarnya yaitu 3.5, menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel dan penyelesaiannya dengan mengaitkan pada pengertian bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu 4.5, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Tujuan pembelajarannya yaitu agar kalian mampu 1. Menentukan variabel pada bentuk aljabar. 2. Menentukan konstanta pada bentuk aljabar. 3. Menentukan faktor pada bentuk aljabar. 4. Menentukan koefisien pada bentuk aljabar. Yang kelima, menentukan suku-suku sejenis pada bentuk aljabar. 6. Menyelesaikan operasi penjumlahan pada bentuk aljabar. Dan yang terakhir, menyelesaikan operasi pengurangan pada bentuk aljabar. Semangat yuk, kita lanjut ya. Unsur-unsur aljabar. Yang pertama ada variabel, konstanta, faktor, dan koefisien. Perhatikan bentuk aljabar 6x ditambah 3y tambah 7x dikurang 6y ditambah 9. Pada bentuk aljabar di samping nih nak, huruf X dan Y disebut variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil A kecil, B kecil, C kecil, sampai dan seterusnya Z kecil. Gitu sayang. Nah, angka 9 pada bentuk aljabar di sini nih, di gambar ini, itu disebut konstanta. Jadi, konstanta itu adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jika suatu bilangan A dapat diubah menjadi A sama dengan P kali Q, dengan A, P, Q, bilangan bulat, maka P dan Q disebut faktor-faktor dari A. Mungkin di sini kalian masih terlihat bingung ya nak. Miss Aci mencoba mengambil benda. Di sini ada dua botol. Nah, botolnya ini Miss Aci singkat jadi B kecil, jadi 2B. Nah, ini di sini juga Miss Aci ada punya 3 karet berwarna hitam. Nah, 3 karet Miss Aci singkat. Karetnya jadi K, tapi tadi ingat K kecil, berarti jadi ada 3K. Nah, lalu Miss Aci juga ada pensil 2. Nih ada 2 pensil. Pensilnya Miss Aci singkat jadi P, jadi 2P. Nah, si botol, si B, si karet K, si K, si pensil P itu disebut variabel. Jelas sayang? Atau kalau dengan mudahnya variabel itu huruf gitu, kalau biar kalian mungkin mudah ya nak ya. Walaupun di sini penjelasannya variabel adalah panjang sekali penjelasannya, peubah gitu. Tapi biar kalian mudah, variabel huruf. Nah, lalu untuk koefisien, di sini tadi Miss Aci ulangi kembali. 2B, 2 botol. Nah, 2-nya itu yaitu koefisien dari si B. Atau banyaknya si botol itu kan 2 tuh. Nah, 2 itu disebut koefisiennya dari si B. Ngerti sayang? Lanjutkan ya. Di sini ada 3 karet. 3K. Tadi kan K-nya itu variabel. Nah, 3-nya itu disebut koefisien dari si K. Atau banyaknya si karet tadi yang 3. Itu disebut koefisien dari si K. Atau dari si karet. Gitu sayang. Itu koefisien. Begitupun dengan yang pensil. 2P.
Nah, 2-nya itu disebut koefisien dari si P atau koefisien dari si pensil. Nah, di sini 2B, 2 botol, 3 karet, dan 2 pensil itu disebut suku gitu. Nanti ada penjelasannya tentang suku. Nah, di sini terlihat bentuk aljabarnya, di sini ada angka 9. 9 ini tidak diikuti dengan variabel atau tidak diikuti dengan huruf. Artinya angka 9 aja itu disebut konstanta. Gitu sayang. Nah, kalau untuk faktor kita lihat yuk penjelasan berikutnya. Nah, ini koefisien tadi misalnya sudah jelaskan ya, Nak. Jadi koefisien itu angka yang ada di depan variabelnya gitu. Lanjut ya. Oh, kita sudah masuk ke suku sejenis. Nah, suku sejenis yaitu suku-suku yang koefisien, nih kita baca ya, suku ialah variabel atau peubah beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Suku itu sendiri terbagi atas 2, yaitu suku-suku sejenis dan suku tak sejenis. Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Contoh, di sini Miss Aci mempunyai 2 botol. Di sini 3 karet. Apakah mereka jenisnya sama? Benar, jelas tidak sama. Artinya, kedua suku 2B dan 3K itu sukunya tidak sejenis. Gitu sayang. Begitupun kalau Miss Aci punya 3 karet dan 2 pensil. Sama nggak bendanya sayang? Tidak. Artinya 3K ini, si 3 karet dan 2P sukunya tidak sejenis karena variabelnya berbeda. Kalau di sini bendanya berbeda, artinya tidak sejenis. Itu suku-suku tidak sejenis. Tapi kalau suku sejenis, dia harus sama. Misalkan Miss Aci punya 2 karet. Punya 1 karet, ada 1K sukunya dan ada sukunya 2K. Sama-sama K, yaitu sama-sama karet di sini bendanya. Berarti suku ini dua-duanya saling sejenis. Gitu sayang. Semoga kalian paham. Bisa kan ya Nak ya? Mudah ya membedakan suku sejenis dan tidak sejenis. Kita lanjut ya. Nah, ini suku tak sejenis nih, jelas sekali. Dia di sini walaupun hurufnya sama atau variabelnya sama, sama-sama X, tapi pangkatnya berbeda, artinya sukunya tak sejenis. Begitupun yang ini, yang contoh bawah. Sudah sangat jelas, Nak. Variabelnya atau hurufnya berbeda. Suku yang pertama hurufnya Y, variabelnya Y, yang kedua variabelnya X, artinya berbeda. Makanya kedua suku ini tidak sejenis. Gitu sayang. Bagaimana? Sudah mulai paham ya, Nak? Lanjut yuk. Nah, tadi suku 1, yaitu bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Seperti ini, 3K cuma suku 1, sukunya cuma ada 1. 3 karet, sukunya 1. 2 botol, sukunya cuma 1, 2B. Begitupun 2 pensil, sukunya cuma 1, 2P. Itu namanya suku 1. Tapi kalau suku 2 yaitu bentuk aljabar yang dihubungkan oleh satu operasi jumlah atau selisih. Contohnya, Miss Aci punya 2B ditambah 3K. 2 botol ditambah 3K. Artinya di sini ada 2 suku atau suku 2. Begitupun untuk yang berikutnya, suku 3. Suku 3 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh 2 operasi jumlah atau selisih. Contoh, Miss Aci punya 2 botol, ditambah 3 karet, dikurang 2 pensil. Ini Miss Aci punya 3 suku, berarti sukunya ada 3. Gitu sayang. Nah, bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari 2 suku disebut suku banyak. Jelas sayang? Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan pada aljabar. Pada bentuk aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Jumlahkan atau kurangkan koefisien pada suku-suku yang sejenis. Di sini ada contoh soalnya.
Nah, Miss Aci mau coba menyelesaikan dulu ya. Kita jangan melihat jawabannya dulu. Nah, Miss Aci coba menyelesaikan pakai pen. Negatif 4AX ditambah 7AX. Yuk kita lihat. Kita tulis ya. Di sini ada negatif 4AX ditambah 7AX. Menurut kalian kedua suku ini sejenis nggak? Iya benar, sejenis. Karena variabelnya sama atau perubahannya sama, yaitu sama-sama AX. Di sini sukunya ada dua, yaitu ada suku negatif 4AX, suku yang pertama. Suku yang kedua yaitu ada suku 7AX. Nah, karena kedua suku ini sejenis, maka kedua suku ini dapat kita jumlahkan. Nah, karena udah sejenis, yang kalian jumlahkan hanya koefisiennya saja. Yaitu, kita kerjakan di sini ya sayang ya. Yang koefisiennya itu ada negatif 4. Koefisiennya aja ada 7. Nah, variabelnya kita taruh luar sayang. Karena variabel atau perubahannya sama. Sampai sini ada pertanyaan sayang? Kita lanjut ya. Berarti negatif 4 tambah 7 berapa? Benar, positif 3. Tanda positif bisa Aci nggak tuliskan. 3. Udah tambahkan AX. Berarti jawabannya 3AX. Gitu sayang. Mudah kan? Nah, kita lihat ya bagaimana nih. Udah benar belum ya tadi jawaban kita? Kita balik lagi ke sini. Nah, penyelesaiannya. Negatif 4AX ditambah 7AX sama dengan kita tambahkan koefisiennya, dapatlah hasilnya 3AX. Gitu sayang. Bisa ya? Mudah sekali. Kita lihat contoh kedua. Di sini contoh kedua yaitu 2X pangkat 2 dikurang 3X tambah 2 ditambah 4X kuadrat dikurang 5X tambah 1. Sama caranya sayang. Kita selesaikan dulu, tulislah kembali soalnya. Lalu di sini ada 2X pangkat 2 dikurang 3X tambah 2. Kita buka kurungnya langkah kedua. Bisa dipahami langkah kedua? Kita lanjut langkah berikutnya. Setelah itu kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Di sini ada suku sejenis yaitu 2X pangkat 2 dan 4X pangkat 2. Itu sejenis. Kita kelompokkan, kita kumpulkan. Begitupun suku negatif 3X dan suku negatif 5X, mereka sejenis. Kita dekatkan, kita kelompokkan. Lalu di sini ada juga konstanta, yaitu positif 2 dan positif 1. Kita dekatkan. Setelah kita kumpulkan suku-suku yang sejenis, baru kita sederhanakan. Nah, di sini kan sudah sejenis nih, 2X kuadrat ditambah 4X kuadrat. Kita tinggal jumlahkan koefisiennya saja sayang. 2 tambah 4 jadilah 6. Jangan lupa tuliskan variabelnya X pangkat 2. Begitupun yang ini, negatif 3X dan negatif 5X mereka sejenis. Tinggal dijumlahkan atau dikurangkan koefisiennya. Negatif 3 kurang 5, jadinya negatif 8. Jangan lupa dituliskan variabelnya X, gitu sayang. Begitupun yang konstanta, 2 tambah 1, 3. Selesai. Jadi, hasil dari contoh soal yang B yaitu 6X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 3. Bagaimana sayang? Mudah ya? Oke, lanjut lagi yuk. Sebentar sayang. A few moments later. Nah, di sini. Tuh penyelesaiannya. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai sayang. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa gerakan 6M-nya, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi, menjaga pola makan sehat dan istirahat yang cukup. Seperti biasa, ada pertanyaan? Silakan kalian tuliskan pada kolom komentar di video channel YouTube Miss Aci atau Siti Nur Suryani. Jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih sayang, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.